Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di forum harian ini, insya Allah tiap hari ya. Tapi kadang beberapa kali skip ya. Kemarin skip tuh. Ya gitulah, sesempet sayanya aja. Tapi defaultnya tiap hari sih. Dan ini adalah forum yang dimana saya mencoba menjawab curhatan teman-teman. Mudah-mudahan jawabannya benar, mudah-mudahan mau jawab juga. Kalau enggak ya mohon maaf ya teman-teman. Itu aja. Dan sebelum dimulai, saya lagi buka mini bootcamp teman-teman, mini bootcamp 3 kali pertemuan, jadi formatnya bootcamp itu modul, jadi ibarat kata kelas tapi 3 kali ya, ini full dipantau alias kita full praktek, 3 kali modul, 3 kali pertemuan via Zoom. Ini fokus, sangat-sangat fokus ke laporan keuntungan big seller. Jadi gimana menggunakan laporan keuntungan big seller dan termasuk kelemahan-kelemahannya yang sudah saya saya carikan solusinya pakai tools biar profitnya lebih akurat. Gitu, teman-teman. Yang mau join bisa japri saya aja. Yuk, Mas Asraf, silakan. Kang, halo Kang. Yuk, halo, halo. Di video Kang sebelumnya kan ada tuh yang apa? Yang profit yang omsetnya 200 juta tapi profitnya 2%. Itu benar kan? Benar, benar. Kan maksudnya kan Akang 2 kali HPP, dropship lagi. Cuma dapat 2%. Ya, betul. Kok bisa gitu Kang? Apa yang salah di mana tuh? Gak ada yang salah. Memang seperti itu. Oh ya, oke. Sedih ya. Iya, masa saya bandinginnya, waduh, misalkan memang kita dropship juga ada resiko ya kayak tadi kan. Kadang-kadang dia fluktuatif gitu dah. Apalagi yang nyetok ini, saya rasa kayaknya sekarang bukan eranya bermain seperti itu lagi ya. Nggak tahu gimana ya Kang. Wah, nggak tahu ya. Jadi kan, ya saya juga bilang gitu kan bukan saya yang paling jago ya teman-teman. Ya, saya rasa ada sih, masih ada yang nyetok dan profitnya lebih tebal tuh ada. Cuman ya yang saya alami ya seperti itu. Saya overhead-nya rendah sekali sekarang. Saya karyawan sisa 2 kan ya. Remote pula. Jadi udah nggak ada kontrakan, terus gaji terbesar justru ke diri saya sendiri. 2 bulan ke belakang saya rugi. Tapi alhamdulillah masih nutup dari Oktober kan ada tren. Jadi kalau saya memang pemburu tren teman-teman. Kalau lagi nggak ada trennya kayak kemarin Desember saya nggak main Natal karena ya personal lah nggak main Natal jadi ya sudahlah. Jadi memang minus minus. Jadi yang salahnya di mana? Sudah sesuai prediksi sih karena nggak main tren. Sorry gitu. Langsung menunjukkan ke Lebaran jadi langsung upload yang gamis-gamisan, saringgit dan itu memang nggak bagus. Belum bagus. Gitu Mas Asraf. Baik Kang. Itu aja sih. Siap. Yuk lanjut Mas Yoga Andika yuk. Halo Kang, gimana kabarnya, sehat Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kang mau nanya, ini kan saya kan udah di Shopee nih, cuman baru buka di TikTok Shop. Nah, si produk-produknya kan udah disinkronin nih ke TikTok. Nah, kira-kira buat di TikTok masih worth it nggak? Masih aman nggak kalau saya coba fake order kayak gitu? Live sih udah berjalan sih, Kang. Aduh, TikTok mah no comment karena saya nggak praktek langsung ya, cuma dengar-dengar doang dan kalau saya sampaikan jadinya asbun. Jadi mohon maaf Mas Yoga, nggak bisa jawab, no comment, no comment. Oke Mas, siap, nggak apa-apa. Makasih Mas. Ya siap. Itu teman-teman saya juga mencoba menjaga insya Allah sih mudah-mudahan istiqomah terus yang saya sampaikan yang memang saya alami, bukan yang dengar doang dari yang lain dan sebagainya. Mudah-mudahan istiqomah. Yuk Mas Fadil yuk. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, ini kecil banget suaranya. emang halo tes. Nah. Mau nanya, ini maksud emang di Januari itu siklusnya emang menurun ya Kang? Maksudnya dari tahun ke tahun ya? Iya sih. Kalau lihat year by year iya sih. Iya, soalnya emang lagi kalau di saya maksudnya karena baru melek banget kan kayak data performa gitu. Pas diengahin kok bulan ini kayak menurun 30%-an omsetnya gitu. Apa karena ini kali ya mau momen Ramadan juga kali ya Kang? Secara umum iya ya, tapi saya lihat ada juga yang naik. Selalu ada yang ketika ada yang turun ada yang naik, tapi secara umum ya. Yang saya lihat sih masalahnya bukan mau lebaran tapi karena
para korporat kan ininya baru nyusun RAB baru dan sebagainya, dan implementasinya tuh ya baru di Januari. Dan Januari mereka main santai dulu. Nah, saya lihat sih kayak gitu kalau dari POV korporat ya. Gitu sih Mas Fadil. Kita kan menunggangi si Shopee atau TikTok ini. Nah, kalau dari POV orang yang manajemen korporat tuh memang Januari SPT tahunan lah, apalah, rekonsil inilah, goals baru, visi baru dan sebagainya, ya otomatis soal marketing alias ngedatengin traffic jadi kurang fokus. Mungkin seperti itu. Gitu Mas Fadil. Oh. Ya, soalnya di payday kemarin kayak nggak kayak biasanya gitu. Payday-nya kayak kok turun banget sih di Januari gitu kan. Oke. Ya udah. Kasih Sip. Kang ya. Sama-sama. Yuk Mas Fania Shop, yuk. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, ini kan saya selain jualan parfum kan, kalau parfum kan mungkin lebaran nggak begitu keras ya, terus sama jualan kurma juga itu bagusnya kan awal-awal kan mesti iklannya GMV Make Auto ya. Itu bagusnya gimana, seminggu sebelum puasa atau pas puasanya ya? Belum pernah diiklankan soalnya, tapi alhamdulillah ini juga udah ada penjualan awal-awal ini. Aduh, sekarang GMV Auto saya udah nggak pakai sih jujurnya, perih. Oh, Tapi beda ini ya, lain ilalang, lain belalang ya. Kalau saya kan iya. tokonya banyak, jadi satu toko aja misalkan 20 produk auto semua, perih. Kalau tokonya Mbak 1 atau 2, auto aja nggak apa-apa. Yang penting tuh poinnya bukan jenis iklannya, tapi seberapa jauh Mbaknya membaca data. Kalau di auto ini didiemin nggak dibaca data, sama aja bohong. Kalau Gitu. langsung ruas kan belum ada penjualan, Kang. Penjualannya maksudnya cuma paling sehari 2-3 gitu, belum banyak. Iya, betul. Terus? Berarti tetap pakai auto dulu toh, Kang, awal-awal itu? Nggak harus. Jadi poinnya tuh bukan jenis iklan mana yang tepat, Mbak Fania dan teman-teman. Tapi baca data. Kalau main ROAS misalkan ya, contoh. Main ROAS memang sepi. Tapi lihat, dia memang layak untuk diramein nggak? Contoh, yang layak diramein itu adalah yang CTR-nya tinggi, salah satu indikatornya ya. Kalau ternyata oke, sepi, tapi rame, tapi CTR-nya rendah, apakah layak diramein? Belum tentu. Oh, gitu. Jadi yang poinnya adalah baca datanya, Mbak Fania. Ya. Terus ngiklannya mending sebelum puasa atau pas puasanya ya? Oh, dari Bingung sekarang, mau biar ngomong. ngerasain sepinya. Oh, gitu. Kalau Iya. langsung ruas aja mungkin berani ya, nggak apa-apa ya, langsung ruas dikira-kira, dihitung-hitung ruasnya gitu. Oh, kalau set ROAS-nya jangan dikira-kira, dihitung dong. Iya, dihitung, udah mulai dihitung. Ini kan baru ada penjualan, baru belum banyak, Kang. Seminggu paling baru berapa kilo, paling 10 kilo. Oh, bagus lah kalau kayak gitu. Dan kalau ngitung Iya, ROAS kan nggak harus nunggu penjualan, kan kita udah tahu HPP kita, udah tahu harga jual kita. untungnya ya. Heeh. Betul nggak? Oh iya, iya. Makasih ya, Kang. Tak Sama-sama. tukang iklan. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk lanjut, terakhir Mas Gumilar, yuk. Ya, siang Kang. Ya. Paling saya mau nanya ini aja. Sebenarnya kalau misalkan kita beriklan itu dalam satu hari, boleh nggak sih Kang kita misalkan ada satu waktu di mana si PC-nya nih naiknya parah banget Kang. Nah terus kan kita daripada memaksakan terus beriklan dan si PC-nya ngegerus saldo kita terus. Nah itu boleh nggak ya Kang misalkan di saat jam-jam yang si PC-nya lagi naik banget itu kita jeda dulu, nanti baru mungkin di jam berapa kita aktifin lagi, atau kalau Kang Gani biasanya dalam satu hari ya udah semua diaktifin terus gitu seharian atau gimana ya Kang? Oke, masalah boleh atau enggak, tentu boleh dong. Orang itu kan variabel kontrol yang disisakan ke kita. Iya. Boleh ya boleh, cuman nggak ada jaminan nanti ketika di-on-in lagi si PC-nya rendah. Ya nggak? Iya betul. Nggak ada jaminan. Terus apa yang saya lakukan? Saya nggak memantau si PC, teman-teman, saya biarin aja lah. Gitu, dan memang dia tuh kayak bersiklus. Ada kalanya si PC-nya mahal, ada kalanya si PC-nya rendah. Makanya kalau ketika tinggi dimatiin dan nanti dinyalain lagi, jangan-jangan masih di siklus si PC tinggi. Jangan-jangan harus melalui si PC tinggi dulu sampai si PC rendah. Gitu sih. Sama ini Kang, itu mempengaruhi performa iklannya nggak Kang kalau misalkan dijeda terus diaktifin lagi, atau nggak ngaruh ya Kang? Maksudnya ngaruh tuh apa dulu? Ya mungkin
nanti ketika setelah dimatikan terus dinyalain lagi, secara algoritma Shopee-nya akan terganggu dalam tanda kutip, mungkin dia akan ngeriset ulang lagi untuk mengangkat listing produk kita, atau mungkin nggak ada pengaruhnya ke algoritma Shopee-nya ya, Kang? Kalau misalkan kita Kalau ngaruhnya disebut ngakalinnya kayak adalah gitu. riset ulang lagi, enggak lah. Kalau Nah, ya. riset ulang lagi ya, tapi sedikit Iya. banyak pasti pengaruh lah. Sedikit banyak pasti pengaruh, cuman kalau riset enggak. Oke, ya Oke. udah itu aja, Kang. Makasih, Kang. Sip. Alhamdulillah. Duh, sorry Mas Cakrasena, nanti besok lagi ya, insya Allah. Itu aja teman-teman yang mau join mini bootcamp, fokus ke laporan keuntungan ya. Kita fokus ke itu, nggak bahas iklan ROAS dan sebagainya, fokus ke laporan keuntungan big seller, biar teman-teman bisa pantau profit secara real time. Nanti ini panen raya, fokusnya harusnya profit. Insya Allah sih traffic tinggi, insya Allah paket banyak, tapi seberapa profit, nah kudu dipantau. Kalau mau, bisa japri saya ya. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi